Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya. Dan yang saya hormati Bapak Kafi selaku dosen pembimbing dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Izinkan saya Kisha Daranaiza selaku moderator dari kelompok 5 dan bersama ketiga rekan saya yang akan menjelaskan pembahasan kali ini. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya akan saya ambil alih. Saya Melisa Zafira akan membawakan materi mengenai uang. Pengertian uang. Pengertian uang dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Dalam ekonomi tradisional, pengertian uang didefinisikan sebagai alat tukar. Tidak hanya uang seperti sekarang ini, benda lain seperti emas, perak, bahkan garam pun bisa dijadikan uang barang. Syaratnya ialah benda itu diterima secara umum oleh seluruh masyarakat setempat. Sementara ilmu ekonomi modern mendefinisikan pengertian uang lebih luas lagi, bukan hanya sebagai alat pembayaran jual beli barang, jasa, dan kekayaan lain, melainkan juga pembayaran utang. Beberapa ahli menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Selanjutnya, sejarah uang. Jangankan uang kertas dan logam sekarang, pertukaran barang secara barter pun dulu belum dikenal manusia. Kehidupan saat itu tidak sekompleks sekarang. Manusia memenuhi kebutuhan sendiri-sendiri dengan sangat sederhana. Mereka pergi berburu jika lapar, butuh pakaian tinggal membuat dengan bahan kulit binatang ataupun pohon, ingin makan makanan lain, pergi ke hutan untuk mencari dan memetik buah yang diinginkan, begitu seterusnya. Namun, seiring berjalannya waktu, kebutuhan hidup manusia tambah banyak. Apa yang mereka peroleh tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri secara menyeluruh. Maka, dicarilah cara tukar-menukar barang antara individu dengan yang lain. Cara ini dikenal sebagai sistem barter. Sistem barter digunakan cukup lama, hingga berabad-abad, sampai akhirnya manusia mendapati kendala pada sistem tersebut karena kehidupan lebih kompleks lagi. Kendala pada sistem barter misalnya sulit ketemunya dua orang pemilik barang yang saling membutuhkan satu sama lain. Misal, si A punya buah dan butuh ikan. Ketemunya dengan si B yang punya ikan tetapi butuhnya bukan buah, melainkan pakaian. Selanjutnya, uang barang. Menghadapi masalah seperti di atas, manusia memikirkan lagi hingga menemukan solusi baru, yaitu menggunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan biasanya dapat diterima secara umum. Contohnya pada orang Romawi zaman dulu menggunakan garam. Kalau diilustrasikan pada si A dan B di atas, maka seperti ini. A menemui penghasil garam dan menukarnya dengan buah. Setelah garam dimiliki, barulah menemui B yang memiliki ikan. Meskipun butuhnya pakaian, B menerima garam karena sudah ditetapkan sebagai uang barang. Sehingga B pun akan lebih mudah lagi menukarkannya dengan orang lain yang memiliki pakaian. Fungsi uang. Sudah dijelaskan di atas, fungsi uang sebagai perantara pertukaran barang dengan barang, menghindari sistem barter yang banyak menemui kendala, sehingga diharapkan transaksi perdagangan menjadi lebih mudah. Namun, secara lebih rinci dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli dibagi menjadi tiga. 1. Uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. 2. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung atau unit of account atau menunjukkan nilai barang atau jasa atau alat penunjuk harga dan sebagai satuan hitung yang mempermudah pertukaran. 3. Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta. Fungsi turunan dibagi menjadi 1. Uang sebagai alat pembayaran yang sah. 2. Uang sebagai alat pembayaran utang. 3. Uang sebagai alat penimbun kekayaan. 4. Uang sebagai alat pemindah kekayaan. 5. Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan diserahkan kepada presentator kedua. Saya, Wedi Putri Wulandari, sebagai presentator kedua akan membacakan materi bank. Pengertian bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang pada umumnya didirikan dengan pemberian kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan banknote.
Definisi bank menurut UU Perbankan yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Bank berasal dari bahasa Italia banca yang berarti bangku, dan ini banyak ditemukan di sejarah Museum BI di Kota Tua. Nama ini didapatkan karena para bankir di Florence pada zaman Renaissance banyak melakukan transaksi dengan cara duduk di belakang meja penukaran uang. Sekarang kita masuk ke sejarah terbentuknya bank. Pendirian bank pertama kali berbentuk seperti firma pada umumnya di tahun 1690, ketika kerajaan Inggris ingin merencanakan pembangunan kembali armada lautnya agar dapat bersaing dengan armada laut Prancis. Saat itu, pemerintahan Inggris tidak mampu mendanainya. Kemudian gagasan dari William Paterson direalisasikan oleh Charles Montagu untuk membentuk lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat membantu memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut dalam waktu hanya 12 hari. Pada saat itu, sebelum Inggris ada beberapa bank yang sudah terkenal di Eropa seperti Bank of Venice pada 1171, Bank of Genoa, dan Bank of Barcelona pada 1320. Sejarah terbentuknya bank dimulai pada zaman kerajaan lampau di Eropa dan berkembang ke Asia Barat dibawa oleh para pedagang. Juga Afrika dan Amerika terjadi pada saat bangsa Eropa melakukan penjajahan kepada negara-negara di ketiga benua ini. Dapat ditelusuri bahwa zaman terbentuknya bank dimulai dari kegiatan penukaran uang, sehingga bank dapat diartikan sebagai meja tempat penukaran uang. Pada masa kerajaan, proses penukaran uang dilakukan antara kerajaan yang satu dengan lainnya. Sekarang kegiatan ini dikenal dengan nama pedagang valuta asing atau money changer. Fungsi bank. Fungsi dalam sejarah terbentuknya bank secara khusus ada 3 hal, yaitu pertama, agent of trust. Fungsi finansial intermediary dimiliki bank sebagai lembaga kepercayaan yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana, yaitu penyimpan dana atau kreditur, dan menyalurkannya pada pihak membutuhkan dana tersebut. Fungsi ini akan berjalan lancar bila ada kepercayaan atau trust. Yang kedua, agent of development. Di sini fungsi bank sebagai penghimpun dan penyalur dana diperlukan untuk kelancaran kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat seperti kegiatan produksi, investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang serta jasa. Yang ketiga, agent of service. Fungsi bank menawarkan berbagai macam jasa selain mengumpulkan dan menyalurkan dana, juga memberikan penawaran berbagai jasa perbankan lain kepada masyarakat seperti transfer uang, inkaso, letter of credit, automated teller machine, money market, dan lain sebagainya yang berhubungan erat dengan kelancaran kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Sekian materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan saya serahkan kepada presentator ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk melanjutkan materi tentang lembaga keuangan lainnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ira Yunita Carolina Brusinuraya dengan NIM 21051710. Lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan lainnya merupakan lembaga keuangan di luar lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang termasuk jenis lembaga keuangan ini adalah lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Dalam peraturan tersebut, lembaga pembiayaan didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan meliputi 1 perusahaan pembiayaan, 2 perusahaan modal ventura, 3 perusahaan pembiayaan infrastruktur. Yang pertama, perusahaan pembiayaan. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi 1 sewa guna usaha, 2 anjak piutang, 3 usaha kartu kredit, 4 pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. Dalam peraturan tersebut, perusahaan pembiayaan didefinisikan sebagai badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Yang pertama, sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara angsuran.
Kegiatan sewa guna usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha, baik dengan tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut setelah perjanjian berakhir. Dalam kegiatan ini, pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang dari penyewa guna usaha yang kemudian disewa guna usahakan kembali kepada penyewa guna usaha. Sepanjang perjanjian sewa guna usaha, hak milik atas barang modal yang disewa guna usahakan berada pada perusahaan pembiayaan. Yang kedua, anjak piutang atau factoring adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek atau jangka 1 tahun suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk anjak piutang tanpa jaminan dari perusahaan piutang atau without recourse, di mana perusahaan pembiayaan menanggung seluruh risiko tidak tertagihnya piutang, dan anjak piutang dengan jaminan dari penjual piutang atau with recourse, di mana penjual piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan pembiayaan. Yang ketiga, usaha kartu kredit atau credit card adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembelian barang atau jasa. 4. Pembiayaan konsumen atau consumer finance adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen, antara lain pembiayaan kendaraan bermotor, alat-alat rumah tangga, barang-barang elektronik, serta perumahan dengan pembayaran secara angsuran. 2. Perusahaan modal ventura atau venture capital company. Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atau invest company untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Sesuai dengan definisi ini, kegiatan usaha perusahaan modal ventura meliputi 1. Penyertaan saham atau equity participation. 2. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi atau quasi-equity participation. 3. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha atau profit or revenue sharing. 3. Perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur meliputi 1. Pemberian pinjaman langsung atau direct lending untuk pembiayaan infrastruktur. 2. Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain. 3. Pemberian pinjaman subordinasi atau subordinated loans yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Untuk mendukung kegiatan usaha tersebut, perusahaan pembiayaan infrastruktur dapat pula melakukan 1. Pemberian dukungan kredit atau credit enhancement, termasuk pinjaman untuk pembiayaan infrastruktur. 2. Pemberian jasa konsultasi. 3. Penyertaan modal atau equity investment. 4. Upaya mencari swap market yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Demikian presentasi dari kami kelompok 5. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan, saya ucapkan maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.